sebagai wakil baru kami kelompok 13 mata kuliah Pancasila. Saya Dania Salsabella, saya Salma Dinda Marsari, saya Safa Dewi Amarwati. Di sini kami akan menjelaskan apa itu korupsi, bentuk korupsi, dan upaya pencegahan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, organisasi atau perusahaan untuk kepentingan diri sendiri. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Mbak Gunung Es, kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah ini rupanya hanya permukaannya saja. Ada dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lukas NMB dengan nilai angka fantastis. Dan saudara, PPATK mengungkap adanya transaksi tak wajar dilakukan oleh Lukas NMB. Dari analisis pada transaksi keuangan milik Lukas NMB yang sudah dilakukan sejak 2017 hingga 2022. Setidaknya ada 12 temuan PPATK terkait setoran tunai yang dilakukan Lukas NMB dengan nominal yang tidak main-main, mulai dari 1 miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Selanjutnya ada strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. 5. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Ketujuh, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Kedelapan, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. 9. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ke-10, kampanye untuk menciptakan nilai atau values. Yang kedua ada strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipan Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang kelima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan. Yang terakhir, fungsional pemerintah atas APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang terakhir ada strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang terakhir ada pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.